Kembali di episode 27, Getting Up and Continuing. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified, and don't go anywhere, because here you'll be in for a penny, in for an experience. Sedikit story, sebenarnya nih sedikit personal sih buat aku. Setelah banyak setback dalam hidup, setelah banyak hal yang membuat aku apa ya, benar-benar kecewa sih lebih tepatnya dalam hidup. Ada banyak hal-hal yang benar-benar ngebuat aku sedih gitu. Kita tetap harus berjuang gitu. Setelah banyak pengalaman-pengalaman menyedihkan, setelah aku mendengar banyak berita-berita yang kurang mengenakan dalam hidup dan nyaris semuanya spontan gitu. Benar, aku acap kali mendapati diriku sendiri sedih gitu. Mendapati diriku sulit sekali untuk keluar dari kasur. Tapi menyadari gimana-gimana pun kita tetap harus berjuang gitu. Dan setelah aku melewati banyak hal itu di dalam karir, di dalam hubungan, di dalam hal-hal yang aku sukai, dan di dalam hal-hal yang aku tidak bisa ubah, bagaimana caranya agar kita tetap bisa bergerak maju. And we go to the lesson. Sebenarnya semua yang aku tulis di sini ini berdasarkan murni apa yang aku rasakan. Jadi cara untuk memitigasi masalah kalian masing-masing mungkin bisa beda. Aku di sini cuma sharing perspektif aja. Dan perlu diketahui kalau aku adalah anak dengan latar belakang desain, jadi sebenarnya aku sama sekali nggak punya psikologi, sama sekali nggak punya latar belakang psikologi atau psikiatri atau ya those kind of thing ya kan. Cuman I'm just trying to be who I really am. I'm just trying to be who I really am and share my thoughts in this progress, in this life that we all live. Semua yang aku share di sini adalah murni bagaimana caraku sendiri dalam menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan dalam hidupku. Aku baru aja ngalamin hal yang paling gak mengenakan dalam hidup, atau paling gak dalam karirku saat ini, yaitu jobless. Setelah sekian lama banget kayak bertahun-tahun ya, berjibaku dengan kerasnya dunia profesional dan sebagainya, aku udah ngerasain semuanya. Aku udah ngerasain aku voluntarily keluar, resign. Aku udah merasakan kontrakku nggak diperpanjang. Aku udah ngerasain work environment di kantor yang berbeda-beda gitu. Dan setelah semua ini, pengalamanku yang terakhir benar-benar bikin aku jobless and I don't know what to do gitu. Dan ini bertepatan banget dengan cuti Idul Fitri dan aku berpikir kayak ya mungkin ini saatnya untuk aku rehat sejenak. Sebenarnya saat aku mendapati berita itu, berita di mana aku tidak lagi meneruskan pekerjaanku, ada perasaan marah, ada perasaan kayak ini nggak adil itu buat aku. Ada perasaan-perasaan di mana aku tuh merasa kayak ya aku lo udah kerja dengan baik, kenapa mereka nggak memperpanjang kontrak gitu. I have done everything that I could do, and yet they still didn't give me a chance gitu. Marah banget. Tapi setelah aku pulang, setelah aku say goodbye to my friend, setelah besoknya kita nongki untuk terakhir kalinya, dan setelah sekarang nyaris 1 minggu udah aku nggak ketemu dengan mereka, pikiranku mulai sedikit lebih jernih. Aku mencoba berpikir sedikit lebih dalam. Mungkin memang performaku nggak bagus gitu. Mungkin memang aku bukanlah tipikal desainer grafis yang mereka butuhkan. Mungkin memang ada variabel-variabel lainnya yang aku nggak tahu.
terkait dengan semua teman-temanku yang bilang kalau memang ini nih bukan salahku gitu loh. Aku udah tahu dari awal di tempat kerjaku yang dulu sebelum ini adalah manajemennya amburadul. Ada banyak orang yang gak suka sama orang lain gitu, sikut-sikutan dalam mendapatkan pekerjaan, dan seperti itulah. Memang yang mereka katakan adalah penghiburan tentu saja, karena mereka tahu sebenarnya performa kerjaku kayak apa. Tapi aku juga berpikir, mungkin memang ada kemungkinan kalau memang aku yang salah gitu loh. Kalau memang aku tuh nggak bisa memberikan apa yang dibebankan ke aku gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau memang mungkin ini 100% salahku gitu loh. Toh ya ini juga bukan pertama kalinya kontrakku nggak diperpanjang oleh sebuah company gitu. Beberapa kantorku yang sebelumnya pun juga pernah melakukannya. Yang bisa aku tarik dari bertahun-tahun pengalaman profesionalku adalah di karirku adalah kantor sebelumnya pernah aku yang ngajuin keluar. Dan untuk apapun itu pilihannya, kayak kita menambahkan karir di kantor yang berbeda, kita ingin mencoba hal baru, kita ingin bikin toko, kita ingin fokus sama anak, apapun itu alasan kalian untuk keluar. Selama kalian berusaha keras, selama kalian waktu di kantor itu kerjanya bener, pasti ada jalan keluarnya. Dan itu pasti gitu. Seperti kata teman-temanku waktu aku resign, mungkin ini jalan yang dipilihkan Tuhan buat kita. Mungkin ini adalah pilihan di mana kita akan diberikan kantor yang lebih baik dan kesempatan yang lebih bagus gitu. Dan terkadang itu benar. Kadang malah kantor-kantor baru kita tuh jauh lebih baik, jauh lebih oke. Coworkernya, teman-temannya jauh lebih suportif gitu. Dan kita acap kali regret kenapa kita nggak keluar lebih dulu dari kantor lama. Tentu saja ini bukan undangan untuk kalian semua segera resign, itu bukan. But I'm giving you a chance to look at things differently gitu loh. Sama seperti aku yang dulunya diterima di pekerjaan ini, di company yang sekarang pas aku udah nggak diperpanjang. Aku juga sebelumnya ngelamar di tempat-tempat lain gitu. Dan kalau aku diterima di tempat lain itu mungkin juga nggak sebaik di tempat dimana aku sekarang dan gitu dan sebagainya. And looking back to it now, semua keputusan yang udah aku buat di dalam karir profesionalku adalah keputusan yang baik. Karena lebih baik aku membuat sesuatu, lebih baik aku bertindak dan aku menyesal daripada aku tidak bertindak dan aku menyesal. Apapun itu yang kalian kerjakan, pada akhirnya pasti akan ada yang lihat gitu. Karir profesional kalian akan lebih baik dinilai dari kalian banyak kantor daripada umur 25 dan gak pernah kerja karena gak ada yang cocok dan sebagainya gitu. Itu menurutku malah sesuatu yang kurang gitu. Jadi menurutku pribadi, dengan kita melakukan sesuatu, dengan kita banyak mencoba hal-hal baru gitu, itu tuh jauh lebih baik daripada kita simply doing nothing. Itu terkait karir profesionalku. Ada lagi masalah pertemanan. Dulu waktu aku kecil, aku tuh anaknya sering banget dibully. Malah kayak kejadian ini terjadi hampir setiap hari. Sebenarnya harus bisa dimaklumi. Karena kecilnya aku adalah anak yang nggak jago olahraga dan pinternya cuman gambar-gambar doang gitu. Gampang banget bagi anak-anak gede lainnya buat ngegebukin aku bareng-bareng bahkan. Karena memang dari dulu fisikku nggak gempal, nggak gede gitu ya. Aku juga anaknya pas kecil pemalu gitu. Itu adalah sasaran empuk ya bagi para pembuli itu melancarkan aksinya ke aku. Eh, Pembulian ini sebenarnya terjadi sangat-sangat lama.
dari aku SD hingga SMA. Nah, kalian pasti berpikir kayak, masa sih beda sekolah, beda itu, beda temen tetap bisa dibully? Sebenarnya tetap, karena apa ya, kurang lebih itu tuh bermuara pada sikap sifat orang-orang gitu loh. Ada orang-orang yang benar-benar beringas gitu dan sebagainya. Mereka pasti nyari sasaran orang-orang yang eh, tak penakut, orang-orang yang introvert, orang-orang yang sukanya diem dan gak suka bales gitu. Dan itu tuh terjadi dimanapun. Nggak hanya aku kan dibully SD SMA, tapi sebenarnya pas kerja tuh juga gitu loh. Tapi kita fokus dulu pas sekolahnya. Pas aku SD sampai SMA. Dan tiap sekolah yang berbeda, SD ke SMP, SMP ke SMA, bentuk buliannya pun sebenarnya berbeda pula gitu loh. Jadi aku tuh benar-benar ngelihat dari sejak aku kecil bahwasanya orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kamu akan selalu mengambil keuntungan dari kamu, bagaimanapun itu caranya. They're here not to make friends gitu. Mereka tuh ada, mereka di dekatmu bukan untuk berteman, tapi karena melampiaskan emosi aja ke lu. Alasannya bisa beda-beda, tapi mostly kalau sekolah adalah untuk menunjukkan dominasi, menunjukkan ke teman-teman kalau mereka lebih kuat, lebih apa ya, lebih mudah ditakuti gitu dan sebagainya. Kita semua tahu pada saat sekolah tuh status quo tuh penting ya kan, dan pembulian yang berbeda-beda tipenya, mulai dari karena nggak bisa syuting apa bola basket, sampai diejek karena beda ras dan agama, sampai di kerjaan aku diejek karena iya aku adalah anaknya pendiam, kayak nggak selalu ngumpul dengan divisi-divisi lain gitu, dan karena mereka ngomongnya untuk taraf profesional ya banyak banget ngomong-ngomong kotornya gitu, jadi kayak aku nggak join mereka gitu. Ada banyak sekali cara orang-orang apa ya, bukan beringas sih, orang-orang iri dengki untuk menjegalmu gitu loh, untuk membuktikan kalau mereka lebih keren gitu dan sebagainya. Ada banyak banget cara-cara mereka. Aku tahu karena aku udah merasakan ini dari awal-awal hidupku ya, dari SD gitu sampai sampai dewasa pun beberapa orang tetap melakukannya ke aku, walaupun memang nggak sebanyak dulu ya kan, karena pada taraf profesional sebenarnya orang-orangnya jauh lebih bisa diajak kompromi, walaupun tetap nggak semua. Pada beberapa kantorku dulu juga tetap ada yang bully itu. Simpulan yang aku bisa tarik dari semua kejadian tidak mengenakan dalam hidupku ini, dalam perbulian ini adalah kita tuh nggak harus patuh sama mereka. Kadangkala mereka tuh, kalau aku di tempat kerja, kayak mereka tuh cari kacung buat beliin rokok gitu dan sebagainya, dan kayak uangnya bahkan kita nggak dapat upah jalan dan sebagainya. Kita nggak harus patuh sama mereka. And I know it's hard, I know it's really hard, tapi nggak semua orang di dunia ini adalah pembuli gitu. Kalau kita dapat circle temen yang tepat gitu, they will have your back. Dan pembuli itu nggak bakal berani kalau nggak main keroyokan. Kalau lu datang dengan temen lu dan mereka datang dengan teman mereka, sebenarnya probabilitas kejadian lu bakal dibully lagi itu lebih sedikit gitu. Dan yang tadi aku bilang, kalau kita dapat circle teman yang tepat itu baik. Karena apa, nggak semua orang di dunia ini adalah jahat. Beberapa baik banget gitu. Dan aku juga gak mungkiri kalau mungkin kejadiannya bisa jauh lebih buruk pada aku, seandainya aku gak punya beberapa temen yang berani ngebela aku. And I'm really thankful for them. Ada banyak teman-teman baik yang bisa kita temukan di ya berbagai pojok hidup ya kan.
Nggak harus teman kerja, mungkin teman komplek, nggak harus teman komplek, mungkin teman sosmed bahkan. Apapun itu, aku percaya masih banyak orang baik di dunia ini. Kadang, kadang ya, sebenarnya jarang sih, tapi kejadian kalau kalian nggak bisa lagi, nggak kuat lagi sama mereka gitu, kita juga sebenarnya bisa jadi pihak yang lari gitu dari mereka. Atau mungkin kalau kalian dengar kayak kedengarannya coward gitu, penakut gitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya enggak. Kita deserve, kita tuh berhak untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Dan kalau gitu artinya kita yang harus menghindar dari mereka, ya kenapa enggak gitu. Pindah sekolah, pindah kota, pindah kerjaan gitu. Apapun itu untuk kita enggak ketemu mereka lebih lanjut, apapun itu agar kita tenang. Kita berhak atas semua itu. Dan sama seperti saran-saranku sebelumnya, I know it's hard. Ini bakal sulit, sulit banget gitu. Tapi aku ngelihat banyak hal yang udah terjadi di hidupku terkait pembulian ini, dan aku benar-benar bersyukur, aku benar-benar lega karena aku mengambil langkah untuk menjauh dari mereka gitu. Karena dalam pengalamanku dengan mereka semua ini, emang kelihatannya temen yang asik, emang kelihatannya temen yang ya boleh lah, temen yang kayak bisa diajak seru-seruan, tapi it's not worth it. Apalagi kalau mereka sudah sebegitu jahatnya sama lu dan gak pernah minta maaf, perasaan memori traumatis itu akan selalu kembali from time to time gitu. Jadi kayak kita nggak harus selalu berteman dengan orang-orang kayak gitu, karena ya bukan tugas kita juga untuk mengedukasi mereka tentang yang baik dan yang buruk itu apa gitu. Hal kayak gitu tuh kayak mereka harus tentuin sendiri itu dalam hidup. Mungkin bertahun-tahun setelahnya kita ketemu mereka gitu. Dan ada beberapa temanku yang kayak dulu ngebully aku, bertahun-tahun setelahnya sekarang kita semua udah dewasa dan dia tetap childish, tetap kekanak-kanakan. Bayangin kalau aku ngabisin bertahun-tahun hidupku sebelumnya untuk pura-pura deket sama dia, itu kan kayak sangat sia-sia banget ya kalau menurutku itu. Dan selanjutnya itu hubungan. Sebenarnya sampai sekarang ya, aku tuh masih berjibaku dengan trauma hubungan. Karena itu sebenarnya bermula pas kecil ya. Setelah dulu pacarku selingkuh, nggak berapa bulan kemudian salah satu ortuku juga selingkuh. Sulit buat aku nemuin yang tepat karena kejadian traumatis itu. Jangan kan yang tepat, kadang mulai langkah pertama aja kayak udah amat sangat berat gitu. Kayak aku tuh pernah di kantor sebelumnya, kantor yang ini, aku tuh dipacok-pacokin sama cewek gitu, dan semakin mereka bilang kalau itu orang yang tepat, aku juga sebenarnya percaya gitu loh. Tapi entah kenapa selalu ada bagian di dalam diriku, satu bagian kecil dalam hatiku yang kayak menolak untuk percaya sama orang lagi, menolak untuk percaya kalau ada orang yang benar-benar tepat buat aku. Tapi separuh dari diriku yang lain percaya kalau aku tuh bakal menemukan cinta sejatiku gitu loh. I don't know how, I don't know when, I don't know where gitu. Tapi aku percaya bisa ngedapetin itu. Memang berat, di dalam hatiku tuh tetap tersisa perasaan traumatis itu kalau ya sebenarnya dari semua ini yang aku takutin adalah aku takut diselingkuhin lagi gitu loh. Buat kalian yang pernah merasakan perasaan yang sama setelah keluar dari hubungan yang getir, kalian pasti tahu sulitnya move on, ya kan? Dan sebenarnya ini udah bertahun-tahun lalu sih buat aku, but I still felt those feelings gitu. Untuk menemukan yang tepat saja amat
amat sangat berat, apalagi saya double minoritas di mana antara ras dan agama juga ya setidaknya harus sama lah biar hidupnya nggak sulit-sulit amat ntar kalau sama gua. Yang bisa aku tarik dari kesimpulan hubunganku selama ini adalah eh, aku seneng banget nonton series. Dulu aku nonton How I Met Your Mother dan sekarang aku lagi nonton How I Met Your Father. Kalau ada yang nonton, kalau nggak salah sekarang serinya lagi di Disney Hotstar. Ada satu karakter namanya Sophie. Sophie itu kurang lebih sama kayak aku. Seorang hopeless romantic. Hopeless romantic adalah orang yang tahu kayak, wait, tak cariin Google-nya biar lebih anu. Hopeless romantic adalah seseorang yang terus-terusan percaya kepada cinta. Apapun itu struggle yang udah mereka dapetin di masa lalu. Mereka memilih untuk melihat positifnya di dalam hubungan daripada negatifnya. Percaya dengan sepenuh hati bahwa love conquers all. Itu adalah satu kata-kata yang sangat mutiara sekali ya kalau love conquers all gitu. Dan aku tuh ngelihat diriku tuh ingin jadi kayak Sophie. Jadi sedikit spoiler alert ya untuk satu karakter ini di How I Met Your Father. Sophie itu hidup di masa lalu di mana hidup di mana masa lalunya kedua ortunya juga sedang goyah. Dan dia digambarkan sudah 30 kali melalui date di Tinder dan belum juga menemukan cowok yang tepat. Bayangin, 30 kali. Anggap pernah sejauh itu dalam mencari hubungan dan bahkan kalau lu kasih gue 3-4 tahun ke depan juga nggak mungkin bisa menyentuh angka itu. Tapi Sophie tetap percaya pada cinta sejati. Aku pengen jadi kayak dia gitu. And apa ya? Nggak cuman aku tahu beberapa dari kalian juga merupakan hopeless romantic. Buat kalian yang juga lagi nyari, don't give up and don't lower your expectation. Untuk kalian yang nyari, apa ya? Orang yang tepat buat kalian akan datang. Dia tuh bukan orang yang sempurna, tapi dia orang yang tepat buat kamu. Sama seperti kamu yang punya kekurangan, cowokmu, cewekmu pun juga akan punya kekurangan. Nggak selalu kita akan komplementer dalam mengurangi, dalam menutupi kekurangan itu, tapi paling nggak kalian akan selalu menemukan alasan untuk mencintainya. Dan kalaupun tidak menemukan alasan untuk mencintainya, juga nggak apa-apa gitu. Itu adalah wujud nyata dari bentuk cinta dan komitmen. Aku percaya kalau keputusanku untuk nggak selingkuh juga adalah komitmen. Banyak kali teman-temanku di kantor tuh kayak macokin aku sama cewek gitu. Yang jelas-jelas sudah punya cowok tapi LDRan. Aku tuh selalu bilang kalau aku nggak mau. Kayak aku tuh punya prinsip. Setelah ngelihat pacarku dan ortuku pernah selingkuh gitu. Itu tuh adalah pengalaman yang aku nggak mau itu terjadi di orang lain. Karena kalau dia selingkuh demi aku, berapa lama lagi dia akan nyelingkuhin aku demi cowok lain yang lebih baik gitu loh. Jadi kayak ini nih masalah prinsip dan juga karma sih. Aku takut menuai apa yang aku tabur gitu loh. Kalau aku selingkuh, ya nggak ada garansinya juga kalau pasanganku nggak bakal selingkuh gitu loh. Karena ya itu adalah apa ya, treatment yang udah aku kasih ke dia gitu. Untuk kalian yang juga hopeless romantic, sebenarnya standarnya juga kayak tadi, don't lower your expectation, don't lower your standard gitu. Kalian jangan mau dengan cewek yang kalian selingkuhin gitu. Kalian jangan mau sama apa ya, aku nggak tahu standar dan tipe kalian masing-masing, tapi kalian sendiri pasti tahu whatever it is that you're looking for nggak harus standarnya 100% sama.
betul sama tepat gitu. Kadang juga kalian menemukan cewek yang sama sekali bukan tipe kalian, but you just fell in love with her, you just know. Dan kalau boleh jujur aku juga mau suatu saat kayak gitu ya kan. Aku juga sebelum semua ini terjadi juga aku juga pernah jatuh cinta gitu loh. Dan ngerasa she's the one for me. Dan walaupun endingnya kandas, I still believe my true love still lurks around the corner. Dan kalian juga yang hopeless romantic pasti juga pernah jatuh cinta sama seseorang ya kan. Entah hubungan kalian tidak berjalan baik atau kalian tidak sempat bertemu dengan dia lagi, atau ada orang ketiga di antara hubungan itu, apapun itu, ujung-ujungnya pasti semuanya akan berakhir dengan baik sih. Dan aku tetap percaya semuanya akan berakhir dengan baik. Dalam karirku, dimana aku benar-benar at the lowest moment right now, dalam pembulianku, ini juga aku sedikit bersyukur kalau aku bisa keluar dari kantorku sekarang yang buliannya paling parah. Dalam perjalanan romansaku, aku tetap percaya akan ada orang yang tepat bagi aku. As a final message, getting up and continuing is hard, and it's always have been like that. Tapi aku nggak sendiri. Kalian juga nggak sendiri. Bohong namanya kalau aku bilang aku menghadapi ini semua sendiri. Itu enggak gitu. Bahkan pada momen-momen terakhir di mana aku resign juga, kita sempat ngopi bareng untuk terakhir kalinya. And say good graces gitu. Banyak banget yang mendoakan aku baik-baik di tempat lain. Dan bilang kalau aku tetap bagian dari mereka. Itu tuh benar-benar ngebuatku terenyuh banget gitu loh. Memang ada beberapa orang yang bully aku di sana, tapi ada banyak sekali orang-orang baik lainnya di sana. No, ini tuh sama dengan poinku yang tadi, di mana kalian tuh nggak harus deket sama orang yang bully kalian, malah jauhin aja. Cari orang-orang lain yang sefrekuensi dengan kalian. Dan kalian akan mendapati hidup kalian tuh jauh lebih nyaman tanpa orang-orang yang ya emang dari awal nggak suka sama kalian. Kalau kalian berada di titik di mana kalian udah terasa terlalu berat, it's okay to take a breath sometimes. Kita nggak selalu harus hidup di mana kita harus selalu berprogres ini dan itu, enggak. Libur sekali-kali juga nggak apa-apa. Bikin salah sekali-kali juga nggak apa-apa. Manusia tempatnya ialah salah gitu. Dan kita juga nggak bisa selalu nyalain ini dan itu selagi kita berbaring tak berdaya di dalam keterpurukan kita. Lebih baik kita bangkit. Berapa kesalahan yang kadang nggak kita tahu dari awal. Berapa kesalahan yang kayak apa ya, terjadi secara tiba-tiba, terjadi secara spontan, terjadi secara tidak langsung gitu. Itu adalah kesalahan yang nggak bisa kita perkirakan sebelumnya. And don't be so hard on yourself. Salah tuh wajar banget. Malah bagus untuk salah sekali-kali. Itu tuh ngebuat kita lebih dewasa. Dan dari pengalamanku, mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa kecewa, mengalahkan kesalahan itu sendiri, mengalahkan rasa apa ya, mengalahkan rasa dimana kita tuh kayak merasa kita nggak worth it, mengalahkan rasa-rasa itu tuh penting gitu. Karena sebenarnya semua perasaan jelek itu sebenarnya tuh tidak seberapa gede gitu loh. Malah jauh lebih melegakan untuk kita menghadapi masalah-masalah itu. Jauh lebih melegakan untuk kita menghadapi masalah tiba-tiba yang spontan gitu. Daripada kita selamanya lari dari apa yang tidak kita ketahui, dari apa yang kita takuti. Butuh waktu memang, tapi kita semua pasti menang. Dalam karir, dalam romansa, dalam ketentraman hidup, dalam passion kalian. Aku yakin kita semua menang kalau kita berusaha. Getting up and continuing is hard.
always have been hard. Tapi aku percaya kita semua pasti bisa. Asalkan kita berusaha. Dan dalam seluruh pengalamanku yang aku ceritakan tadi adalah aku berusaha dalam caraku sendiri. Mungkin ini bukan cara kalian. Mungkin kalian punya cara kalian masing-masing. Mungkin kalian bisa mencoba caraku dan berhasil. Atau mungkin gagal. Apapun itu, paling nggak kita berusaha. Dan itu jauh lebih baik daripada kita duduk termenung dan diam menunggu sesuatu. Karena percayalah, dan ini saranku yang berhasil 100%. Usaha kalian tidak akan mengkhianati hasil. Dan untuk ke semua itu, untuk kalian yang belum juga berusaha, it's okay, take your time. Hidup tuh nggak selamanya harus kompetitif dan ambis. Kadang-kala kita harus refleksi diri, sebenarnya kita mau apa, sebenarnya kita mau kemana. Apakah aku berusaha tiap hari dan kayak aku nggak mendapatkan libur sama sekali. Penting untuk kalian menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan selagi kalian mencari pertanyaan itu, selagi kita semua tersesat dalam perjalanan hidup kita ini, ada baiknya kita semua mendoakan satu sama lain. Dan untuk itu, aku juga akan selalu mendoakan semua usaha kalian dalam apapun itu. Aku akan mendoakan kalian semua sehat selalu dan sukses. As a final message, I think that does enough sih. Aku ingin kalian semua sukses. Aku ingin kalian semua yang getting up and continuing tahu kalau selalu akan ada teman yang setia di dalam kalian. Kalau kalian bisa, kalau kalian bakal sukses dengan semua usaha kalian. Mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi 5, 10, 15 tahun lagi kita nggak tahu ternyata seberapa jauh kita udah sampai. Dan aku akan menutup podcast ini dengan jargon yang selalu ada, jargon yang sampai season 3 ini belum tak ubah sih ya. Mungkin ada saatnya tak ubah, mungkin nanti. Itu adalah apa ya? Getting up and continuing di dalam podcast Randomness Personified. And I really love every second of it. In for a penny, in for an experience. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. Jangan lupa untuk getting up and continue. Keep moving forward. Aku akan selalu mendoakan kalian. This is me signing out. Peace.